Penghargaan Pencipta Lagu Terima Kasih UNS diberikan kepada Albertus Magnus Putut Prabantoro SH MIKOM. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Albertus Magnus. Tentunya lagu ini selalu didengarkan ketika wisuda, ya. Dan setiap peserta wisuda itu juga menyanyikan lagu ini sebagai tanda ungkapan terima kasih kepada UNS. Karena itu kita garap lagunya dengan baik, dengan serius. Lalu setiap ada wisuda kan kita diminta untuk ngisi. Kemudian lagu itu dimunculkan. Jadi begitu selesai penerimaan toga, kemudian kita nyanyi lagu itu. Lah kok banyak yang nangis. Bila Irdah, Tribuners nemenin lagi malam hari ini di program Di Balik Layar. Dan kalau kita ngobrolin di balik layar, pasti kan ada sesuatu yang spesial begitu kan. Nah hari ini, kebetulan banget ini untuk mahasiswi Universitas 11 Maret, alumni pun juga, karena kalau wisuda mungkin agak familiar ya Tribuners ya, dengan satu lagu yang ketika kita ngedengerin tuh pasti kayak rasanya aduh sedih, bangga sekaligus. Nah kalau misalnya ini adalah lagu Terima Kasih UNS, dan ceritanya kebetulan banget di hari ini baru aja juga ada penghargaan yang diberikan kepada pencipta lagu Terima Kasih UNS ini, dan sudah ada di samping Mila. Tribuners luar biasa sekali, ada Pak M. Putut Prabantoro, tapi saya boleh panggil Mas aja nggak? Oh boleh. Mas Putut apa kabar? Baik Mbak. Alhamdulillah. Iya. Ini berarti baru banget pulang malam hari ini tadi acara di UNS. Iya, mulai jam 7 lalu sampai jam 9 belum selesai kami pulang karena ada perintah untuk podcast. Luar biasa sekali disempatkan untuk datang ke sini. Ini juga masih berpakaian layaknya yang tadi dipakai waktu acara, karena tadi saya sempat nonton loh. Oh, alhamdulillah. Oke, ini adalah sertifikatnya, boleh saya tunjukin dulu ya boleh. Mas Putut ya. Ini sertifikatnya Tribuners, ini adalah penghargaan yang diberikan UNS kepada Mas Putut sebagai pencipta lagu Terima Kasih UNS. Ya. Nah, Terima Kasih UNS yang diciptakan sama Mas Putut ini, aku mau diceritain dong. Jadi latar belakang kenapa kemudian tercipta Terima Kasih UNS ini, sengaja memang diciptakan, tidak sengajakah atau seperti apa? Gini, sebelum saya masuk atau menjawab pertanyaan, saya ingin bercerita. Tadi itu bukan cuma saya yang terima, tapi sepertinya ada 4 pilar yang oleh UNS dianggap penting. Yang pertama, perintis pendiri itu Gusti Pangeran Haryo Mataram. Beliau itu adalah rektor pertama juga UNS. Lalu kedua, pencipta himne dan mars UNS Yosep Raharjo. Lalu yang ketiga adalah, tahu kan logo? Oh ya, logo UNS. Iya, itu Pak Saidiman Sunyoto ya, kalau nggak salah. Beliau hadir tapi menggunakan kursi roda. Lalu yang keempat saya, lagu Terima Kasih UNS yang diciptakan tahun 87. Diciptakan gitu. tahun 87. Wah, iya. Sudah lama sekali. Itu bahkan saya belum lahir, Mas Putut. Oh, belum lahir ya? Oh, saya kira dilahirkan kembali. Nah, inilah tercipta di 1987. Iya. Ini bagaimana kemudian bisa tercipta Terima Kasih UNS ini? Jadi gini, pada waktu itu ada 2 kegiatan, yaitu untuk mahasiswa ya, yang banyak, yang melibatkan banyak mahasiswa. Satu drum band, yang satu paduan suara. Tapi paduan suara itu tidak mendapat perhatian yang cukup lah. Jadi kalau kami latihan itu di luar auditorium, maghrib pulang, karena nggak ada lampu lagi, nggak ada penerangan matahari juga nggak ada. Kalau drum band itu di spot full. Tapi saya bangga karena rekan-rekan mempunyai soliditas meskipun dengan apapun lah itu.
dengan upaya sendiri melakukan banyak hal. Dan kebetulan teman-teman satu grup pada waktu itu memiliki visi yang sama. Dan kebetulan bahwa pada saat itu secara resmi belum ada PSM Paduan Suara Mahasiswa UNS itu belum ada. Jadi ketika saya bergabung, itu kemudian membuat reorganisasi lah kayak gitu, tetapi secara serius. Jadi ada Mbak Dewi dari Pertanian UNS waktu itu, kemudian ada Mas Thomas Sukawan Aribowo itu sebagai wakilnya, kemudian saya sebagai pelatih, lalu ada pianisnya Mbak Endang. Mbak Endang itu putri dari pencipta himne UNS. Nah, dan kemudian ada banyak hal, banyak orang, banyak hal yang kita create untuk mewujudkan satu visi itu. Kemudian saya mengusulkan kita buat operet aja. Jadi sebuah cerita tetapi musikal. Kayak Sound of Music kalau pernah dengar itu. Itu tahun 87 ya kalau nggak salah ya. 86 atau 87 saya lupa. Kami membuat kisah mahasiswa dari awal tes masuk UNS sampai lulus. Termasuk ada KKN-nya juga. Nah, dari perjalanan itu semua naskah itu kan harus ditulis dengan lagu, dan sayalah yang membuat lagu dan segala macam. Sutradara dan segala macam itu Mas Unu, dia dari sipil ya kalau nggak salah. Nah itu kita buat, dan itu kita tidak menyangka bahwa kegiatan itu kemudian didukung oleh para dokter, Fakultas Kedokteran. Itu karena ada pembina kami namanya Mbak Susi, yang notabene dosen UNS, tetapi juga sekaligus istri Dr. Ahmadi. Nah, dari situlah kemudian kami membuat operet, tetapi operet itu sebagai sarana kami juga untuk merekrut anggota baru. Jadi kami tes segala macamnya itu. Yang ngetes siapa? Ya teman-teman. Sehingga dalam perjalanan kemudian disebutlah atau diberi nama Voka Erudita. Yang melalang buana melalang kemana-mana dan meraih berbagai lomba ya, kayak itu. Oh, luar biasa sekali. Berawal dari latihan, tidak ada penerangan dan terpaksa. Pokoknya selesai maghrib itu selesai pasti itu. Jadi saya selalu bersama Mas Thomas itu naik mobil Suzuki hijau, gitu kemana-mana. Konteks sana kan dulu belum ada handphone, belum ada WhatsApp, belum ada apa-apa gitu kan. Tetapi karena kita memiliki kegembiraan yang sama, visi yang sama, dan juga hobi yang sama, ya akhirnya jadi. Dan saya menjadi dirigen di situ, pelatih. Meskipun suara saya agak kaleng-kaleng lah. Seperti itu Mbak ceritanya. Oke, dan itu yang sekarang ini lebih umum dikenal Voka Erudita. Iya, gitu. Iya. Nah ini berarti ketika memang lagu Terima Kasih UNS diperkenalkan ya Mas Putut ya, berarti kan tahapnya tidak kemudian langsung jadi salah satu lagu wajib. Enggak. Kami itu, karena itu kita garap lagunya dengan baik, dengan serius. Lalu setiap ada wisuda kan kita diminta untuk ngisi. Kemudian lagu itu dimunculkan. Jadi begitu selesai penerimaan ijazah itu, yaitu kemudian kita nyanyi lagu itu. Lah kok banyak yang nangis. Seperti itu. Jadi lagunya singkat karena menurut saya ya pada waktu itu kan itu untuk operet. Operet itu kan dibatasin waktu. Jadi membuat lagu itu harus dikaitkan dengan konteks lagunya, konteks ceritanya, lalu lagunya apa. Lagunya Terima Kasih itu singkat padat. Seperti itu.
Kalau sekarang Nila minta Mas Butet untuk sedikit nyanyiin, bisa? Jangan, pecah itu. Kaca-kaca HP pecah nanti. Karena saya terlampau bagus kalau nyanyi. Ini kan ada ucapan terima kasih untuk UNS begitu kan, Pak. Iya. Lagu yang kemudian disampaikan bagaimana seakan-akan wisudawan ini diingatkan kembali proses dari awal masuk Betul. ke kampus sampai dengan kemudian Iya. lulus begitu. Di momen mana kemudian Mas Putut ini dan juga teman-teman Voka Erudita ya pada akhirnya sudah confirm kalau oh iya ini pada akhirnya akan menjadi salah satu. Karena kata-katanya itu padan, Mbak. Mungkin bisa dilihat YouTube atau apa, itu kan ada apa kata-katanya. Jadi visinya visi dan value UNS Mangesti Luhur Ambangun Negara itu masuk di situ. Oke. Kemudian di titik puncaknya lagu itu yang singkat itu, para mahasiswa sarjana baru itu memohon doa restu untuk bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Oh, luar biasa. Iya, sekali. seperti itu. Dan ketika didengarkan sama wisudawan udah pasti ini menjadi salah satu lagu yang berkesan ya. Iya. Mas Putut ya. Kan Iya. Mas Putut alumnus UNS juga. Iya. Gitu kan. Kalau kita nge-recall ke belakang, hal paling menarik apa sih yang selalu terkesan sama Mas Putut ketika di UNS? Kalau saya nggak kuliah, minta surat dari rektorat. Jadi fakultasnya iya. Tapi bagi saya itu UNS itu memberikan ruang kepada para mahasiswanya untuk beraktivitas dan mewujudkan karakter dirinya. Jadi bagaimana auditorium itu, lalu bagaimana kita mengelola dengan para pimpinan rektorat, kan banyak itu kan bagian-bagiannya, itu kita hubungan satu sama lain dengan kemudian erat. Sopir pun kita sapa segala macam. Tukang sapu yang namanya Pak Man itu, iya, itu masuk dalam operet. Iya, kayak gitu. Jadi hal-hal yang unik dalam UNS itu masuk dalam operet itu. Jadi drama musikal itu. Ini kan berarti memang peka terhadap apa yang terjadi di UNS juga. Mas Iya, Putut pada artinya. waktu itu iya. Jadi keseluruhan lagu dalam operet itu KKN, itu ada lagunya juga. Itu juga menjelaskan bagaimana KKN itu harus dilaksanakan seperti itu. Lalu di awal bagaimana kita mencintai tanah air itu diungkapkan juga. Itu namanya Mbak Intan waktu itu yang nyanyi. Lalu kita rekamannya di mana? Di Gading, tempatnya Mas Heru namanya itu. Itu kan ada studio, nah itu di situ. Jadi kita semua dibantu oleh banyak orang. Dan teman-teman lembur-lembur seperti itu, tetap aja semangat, kuliah tetap semangat, lalu bikin ini. Jadi ketika itu dipentaskan pada ketawa, karena itu lucu. Sutradaranya itu hebat sekali, Mas Unu. Jadi dia dengan kocaknya mengubah skenario itu dengan gayanya. Kayak itu. Jadi bagi saya itu momentum bagaimana kita saling mengikat. Jadi dengan latar belakangnya berbeda. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Ada perjalanan panjang di balik lagu Terima Kasih UNS sampai kemudian lahirlah Voka Erudita yang sudah melalang buana terkenal di mana-mana juga ya, Mas Putut ya. Dari opera awalnya yang kemudian membuat banyak orang mulai notice lah ada ini salah satu grup vokal atau paduan suara begitu. Karena kami dengan operet itu dari awal membangun budaya. Budaya apa? Budaya untuk saling seleksi. Siapa yang menyeleksi? Ya kami yang senior, menyeleksi yang anggota muda yang mau masuk. Kita seleksi semua. Dan itu seleksinya seleksinya secara publik, ada beberapa bagian suara sopran, alto, tenor, bass. Itu masing-masing di situ. Kemudian cek, itu kan range-nya udah ketahuan, oh ini bass, ini tenor, dan segala macam. Lalu kemudian dari hasil itu kita kita diskusikan, ini bagus, ini enggak, ini kayak gitu. Mulai. Dan itu kemudian tradisi menyeleksi anggota itu mulai, udah enggak dihapus, harus ngikutin
Seperti itu, Mbak. Dan masih terjadi sampai sekarang ya? Iya, terjadi sampai sekarang. Oke, wah luar biasa sekali. Mas Putut, ini kalau saya berselancar di media begitu kan, untuk mengetahui siapa seorang Mas Putut ini gitu kan. Ini kan Mas Putut sekarang ini tenaga profesional juga di bidang ideologi Lemhanas RI. Ya, saya sudah purna di Lemhanas. Saya bahagia menjadi Taprof Lemhanas bidang ideologi. Bidang Iya. ideologi. Oke, dan pernah juga kemudian menjadi pendiri Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia. Iya, pendiri Gitu kan? Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia tahun 2005 dan sekarang menjadi penasehat. Penasehat di PWKI. Iya, PWKI. Oke. Iya. Nah, kalau boleh mungkin Mas Putut bisa cerita sedikit atau recap begitu kan perjalanan dari seorang Mas Putut begitu. Ingin diceritakan dong, Mas? Apa ya? Saya tuh orangnya melihat banyak hal. Melihat banyak hal yang tidak dilihat dari orang. Seperti apa itu? Yaitu kayak lagu segala macam itu kan sesuatu yang sederhana. Kita selalu melihat yang besar. Kalau saya melihat sesuatu yang tidak dipikirkan orang, dan itu yang saya lakukan. Jadi saya lulus dari UNS itu bergabung dengan Harian Surya, bagian dari Pesda yang sekarang menjadi Tribun. Iya. Tapi tidak lama, sekitar 5 tahun saya menjadi wartawan. Tetapi kehidupan saya tidak pernah lepas dari pergaulan dengan rekan-rekan wartawan. Lalu yang kedua, cara berpikir wartawan. 3, cara melihat wartawan. Tapi kalau bertindak tergantung di mana. Seperti itu. Jadi pengamatan 5W1H, lalu bagaimana menelisik orang, lalu melihat banyak hal yang tidak dilihat orang sebagai angle, itu yang saya gunakan seperti itu. Sehingga dalam perjalanan hidup saya menggunakan jurnalistik sebagai cara saya melihat sesuatu, kayak gitu. Banyak hal segala macam itu. Terkait dengan itu, kemudian saya kan tidak hanya kerja, tetapi juga bersosialisasi, beraktivitas. Dulu ketika saya mendirikan Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia itu memang ada keraguan dari banyak orang. Para senior wartawan senior itu ragu, alah kamu bukan siapa-siapa aja. Tapi ternyata 20 tahun, dan bahkan tahun 2022 November itu saya membawa wartawan Katolik, Paguyuban Wartawan Katolik beraudiensi dengan Paus dalam konteks dalam rangka promosi perdamaian dunia. Seperti itu. Jadi bagaimana kita memulai wartawan itu dengan berbagai macam cara berpikirnya untuk menuju pada kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, seperti itu. Oke, tadi kan 5 tahun menjadi wartawan, kemudian sampai ke PWKI yang sekarang menjadi penasehat begitu kan. Untuk perjalanan ke Lemhanasnya seperti apa, Mas Putut? Dari berbagai perjalanan saya suka membantu orang untuk karena jaringannya ada, untuk minta dimuat di media itu. Semua gratis. Lalu yang jelas itu kalau itu bercerita tentang beritanya itu tentang negara, bangsa, kemudian tanah air, keberagaman, merah putih, pasti saya itu. Itu merupakan edukasi dengan untuk teman-teman wartawan. Kadang-kadang orang kan enggan untuk melihat yang kayak gitu. Tapi karena ada jaringan mulai masuk. Jadi cara berpikirnya pembaca itu dipengaruhi oleh konteks semacam itu. Ada jaringan, kita gunakan jaringan, dimuat. Lalu kita sebarkan. Seperti itu. Karena itu kita mempunyai kekayaan yang luar biasa, keberagaman itu, yang oleh banyak tokoh luar negeri, itu merupakan sebagai kekuatan. Seperti itu. Nah, dari situ, dari berbagai macam pergaulan, kemudian pada
tahun 2010 sebenarnya saya sudah ditawari untuk masuk Lemhanas. Saya ngomong enggak, nanti aja. Saya mau masih seperti ini. Baru tahun 2017 kemudian saya masuk ke PPSA. PPSA itu program pendidikan singkat angkatan. Di sana kan ada 2. Program pendidikan singkat angkatan, kemudian sama program pendidikan reguler angkatan. Kalau reguler itu 7,5 bulan. Kalau itu sebutnya PPRA. Tapi yang singkat itu 5,5 bulan. Semua masuk asrama. Kalau PPSA itu, kalau PPRA itu dikatakan pendidikan setingkat kombes kolonel. Karena mereka sebagian besar. Ada beberapa jenderal. Tetapi kalau PPSA itu pendidikan setara bintang 2, karena yang ngikut itu bintang 1 sampai bintang 3. Dan saya diperkenankan untuk masuk yang PPSA seperti itu. Tapi isinya sama. Isinya program cuman padat dan tidak kalau kita mau bikin jaringan itu masuk PPRA karena mereka masih rentang rentang karirnya pasti panjang, 12 tahun kayak gitu atau lebih. Tapi kalau PPSA itu jaringannya aktif sekitar 7-8 tahun kayak gitu. Oke, sipil di antara kolonel jenderal dari Iya, kalau saya kan teman-temannya bintang 1 sampai bintang 3. Ya, kayak gitu. Ya sipilnya kan bukan saya aja, banyak gitu loh. Cuman itu kita sebut sipil terseleksi, terpilih seperti itu. Ya macam-macam lah. 81 orang angkatan saya. Oke, wah luar biasa. Apa yang paling berkesan untuk Mas Putut selama ada di Lemhanas dan bersama dengan rekan-rekan itu, Mas? Ya sebenarnya tergantung orangnya, Mbak. Tapi bagi saya punya satu kesan dan itu sampai sekarang. Dan itu merebak kemana-mana. Jadi pada waktu itu ada satu Kasdam Jaya, lalu satu nama Aspam Kasat. Nah, mereka itu diskusi berdiri gitu kan. Saya duduk di situ waktu istirahat tuh. Yang satu namanya yang Kasdam Jaya itu Mas Eko Margiono, yang satu Aspam Kasat itu Mas Ilyas Alamsyah. Mereka diskusi tentang Magelang, tentang Mil. Lalu kan saya bilang, ini serius amat gitu kan. Lalu saya nyeletuk, Magelang aja dipikirin nak ngomong gitu. Keduanya tuh ngeliatin gitu. Lalu saya ngomong, ngapain? Saya juga Magelang ngomong gitu. Loh, Magelang tiwe gitu kan. Magelang mana kamu? Mertoyudan. Karena dulu saya sekolahnya SMA Mertoyudan. Lalu oleh Mas Eko Margiono kata, berarti mau jadi Romo ya? Jadi Romo gitu, jadi Rahniwan gitu kan. Nah, sejak itulah kemudian kedua teman saya itu yang sangat top itu lalu manggil saya Romo, dan itu seluruh sekelas hingga sekarang manggil saya Romo. Iya, jadi itu satu-satunya orang yang mendapat julukan panggilan lain untuk temennya secara khusus ya saya aja. Itu kesannya luar biasa, nggak bisa diganti. Jadi saya mau kemana manggilnya Romo. Nanti kalau saya mau ketemuan di suatu instansi militer apa gitu, nanti ada Romo yang mendatangi. Kayak gitu. Dan itu merebak kemana-mana. Dan sampai sekarang Mas Putut? Sampai sekarang. Ya seperti itu, Mbak. Oke, berawal dari Magelang, tadi ketika mendengarkan percakapan 2 orang, dan kemudian jadi punya kesan akan Magelang itu sendiri ya, Mas Putut ya. Gitu. Oke, nah itu bagaimana kemudian yang didapat Mas Putut di Lemhanas, begitu kan? Nah ini 5 kali bertemu dengan Paus Fransiskus. Saya mau langsung saja, betul 5 kali bertemu dengan Paus Fransiskus? Iya, 5 kali. Iya, 5 kali. Itu 5 kali pertemuan ini memang dalam misi yang berbeda-beda? Misi yang berbeda-beda, Mbak. Misi yang berbeda-beda dan tentu waktunya berbeda. Tetapi semuanya di Vatikan. Semua di Vatikan. Yang pertama saya diundang ke Vatikan sebagai peserta konferensi perdamaian dalam rangka peringatan 50 tahun satu dokumen yang namanya Nostra Aetate.
saya waktu itu bersama Mas Hermawi Taslim diundang, yang sekarang menjadi Sekjen Nasdem. Nah itu, kami ke sana. Dan kebetulan saya menjadi salah satu peserta yang bisa bersalaman dengan Paus. Saya tidak hanya bersalaman, tetapi juga selfie pakai tongsis. Mungkin satu-satunya di dunia itu. Ini saya punya fotonya. Betul ini ya, Mas Putut ya. Ah iya. Berarti ini adalah momen pertama kali bertemu Pertama dengan kali Paus. itu Oktober 2015 ya. Oke. Ya. Lalu 2019 saya sama teman wartawan namanya Mas Gora Kunjana, dan itu sebenarnya jauh rentangnya. Kami berdua sepakat, ayo kita ke Vatikan. Pokoknya pergi. Jadi itu ada tiket promo, tapi harus antri di Gandaria City. Lalu kami itu menggunakan Singapore Airlines. Jadi Februari beli, tapi ada kesalahan administrasi di travelnya. Tadinya berangkat April, tetapi April ditulis sampai Juni, 3 bulan. Lah ngapain dirubah 3 bulan? Tapi Oktober. Akhirnya berangkat Oktober, dan kami tidak menyadari Oktober itu adalah itu 2019 ya. Waktu mau pelantikan Pak Jokowi itu. Lalu saya meminta tanda tangan dari Paus berkat damai untuk bangsa Indonesia. Oke. Dan kebetulan mungkin itu kami tidak pada posisi di tempat yang VIP gitu, enggak. Saya sama Mas Gora itu di bawah gitu. Kalau pernah ke Vatikan di 81 Petrus itu kan naik gini. Karena di atas itu podiumnya Paus, lalu ke bawah itu para peziarah itu. Lah kami menggunakan pakaian Jawa, Jogja, itu di bawah itu. Nah, mungkin ketika Paus lewat itu mereka melihat, kita kan semua panggil Papa Francisco, beliau melihat, memberkati kami berdua, lalu nunjuk kayak gini. Sepertinya kamu di situ aja, nggak usah pergi mana. Tapi begitu Paus lewat gitu kami duduk, nggak bisa pergi kemana-mana Mbak, nggak bisa ke kamar kecil, nggak bisa, karena begitu kami ke kamar kecil itu tempat duduk lewat. Iya, betul. Itu kami nggak mau, kami juga tidak makan Mbak di itu. Maksudnya untuk kami cuma minum aja, padahal kami harus antri dari pagi, dari subuh itu, baru pulang jam 12, seperti itu. Jadi ketika Paus lewat yang kedua mau naik ke atas podium, dan Paus itu waktu itu masih bisa berjalan, bener Pausnya tuh datang ke kami. Ya jadi begini banyak orang asing itu tuh kan, saya langsung gini, seret, ya, langsung minta tanda tangan. Itu ada di Google, ada kalau di searching tuh banyak sekali. Nah itu poin penting bagi saya, luar biasa. Karena tidak ada sesuatu yang keistimewaan pada tahun 2019. 2 orang dengan pakaian baju Jawa. Itu memang sengaja memang merencanakan untuk pakai baju Jawa atau apa Mas Putut? Iya, kita itu merencanakan pakai pakaian, yuk kita pakai pakaian Jawa gitu. Tapi malam sebelumnya itu kan hujan, Mbak. Sangat paginya itu waktu kami mau pergi itu ngomong saya itu, ini kan hujan. Nah, besok gimana? Lalu paginya itu saya ngatakan pada Mas Gora itu, ini mau hujan. Ya ini bekas hujan, pasti itu ribet. Mas Gora itu ngatakan, ini kita udah sampai sini bawa pakaian, pakai aja. Jadi saya ngikuti Mas Gora. Ya itu kami pakai, dan itu menjadi berkah. Ketika masuk kayak gitu kan, antri Mbak, kami juga didampingi oleh Romo Marcos Solo, gitu loh, satu-satunya pejabat Vatikan yang dari Indonesia, kayak gitu. Tapi kami duduknya di bawah itu, di belakang, jauh di bawah, sama ratusan ribu itu. Biasanya kalau Paus keliling ketika ada audiens, lalu beliau kan keliling naik mobilnya. Yang diambil itu anak kecil, anak kecil diciumin segala macamnya. Nah,
Kami juga nggak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Paus datang mengambil kami. Satu-satunya saya melihat di Vatikan News videonya itu kami ada di situ. Yang lain saya track audiensi yang lain itu nggak ada. Bahkan ketika 2022 ketika saya membawa paguyuban wartawan Katolik Indonesia, termasuk Mas Mayong, termasuk Mas Tra, Wapemret Kompas, lalu ada siapa Mbak Rosi dari Media Indonesia, lalu Mbak Mercy dari Kompas TV, segala macamnya itu, ya beda lah, gitu loh. Jadi kalau yang 2022 itu kami memang prosedural, sangat prosedural untuk bisa ketemu Paus. Tapi kalau sementara 2019 itu enggak. Atau juga yang 2022 waktu membawa teman-teman dari Ansor, Pemuda Katolik, Muhammadiyah, lalu dari mana Hindu, itu beda. Dari Kristen itu beda. Itu prosedural juga. Dan itu lebih ngeri lagi, Mbak, karena 10 hari sebelum Paus datang ke Indonesia. Nah, kalau itu ada dinamika yang berbeda sekali daripada sebelum-sebelumnya pertemuannya. Paus mau datang, teman Ansor ngatakan, Mas, ayo kita ke Vatikan. Saya berhubungan dengan Vatikan ngatakan, kalian bisa ke sini, tapi harus minta izin, seperti itulah, sama Bapak Kardinal Suharyo dan Ketua KWI Monsinyur Anton. Ya itu kami lakukan. Tapi waktunya singkat sekali itu. Pak Dubes juga membantu kami, Pak Dubes Triaskun Cahyono, mantan wartawan senior Kompas itu, Wapemret juga, Wapemret Kompas, itu membantu kami untuk bikin visa dan segala macam. Tapi karena itu memang suasananya memang berbeda, tidak boleh heboh, tidak apa. Jadi biasanya teman-teman pemuda itu, organisasi pemuda lintas iman, kalau ada kegiatan, previewnya itu ada dulu. Nah, kemarin itu enggak, yang 2024. Saya katakan ini ada pesan, tidak boleh gaduh. Jadi kalau mau buat berita, setelah sampai di sana, 1 hari sebelum atau pada hari H ketemu dengan Paus, sudah mereka ngikutin, Mbak. Nah, seperti itu. Oke, jadi di 2015 pertama, kemudian 2019 dan yang paling terakhir 2024. Iya. Itu berarti di 2019 kemudian pertemuan ketiganya di ada 2022 itu 2 kali, Mbak. Oh, 2022-nya 2 kali. Iya, ketemu Pausnya 22. Oke, sampai 2 kali, lalu 2004 gitu. 2024 iya. Sebelum Paus Fransiskus 10 hari sebelum Paus hadir datang ke Indonesia. Iya. Luar biasa sekali. Iya, Mbak. Sempat 5 kali artinya ya. Iya. Dengan dinamika yang berbeda-beda tadi ya, Mas. Sangat berbeda, Mbak. Sangat berbeda. Mungkin orang mengatakan wah itu kan kayak gitu-gitu, enggak bisa. Ada prosedural di mana saya harus berkirim surat ke rumah tangga kepausan, lalu harus menulis surat kepada kementerian yang disebut dikaster itu. Nah itu, dan semuanya Vatikan itu kan orang-orang pandai semua, Mbak. Kalau cuma dokter itu udah di luar. Jadi apa yang reasoning kita untuk ke sana itu harus masuk akal bagi mereka. Jadi mereka kan juga pinter. Ini mau ngapain dan segala macamnya itu. Oke, harus ada alasan tadi ya yang memang jelas apa tujuannya kemudian untuk iya, sana, dan tahu bagaimana prosedurnya bagaimana, ya. Mbak. Iya, seperti itu. Oke, Mas Putut ini sempat 5 kali bertemu dengan Paus Fransiskus yang memang dikenal dengan kesederhanaannya begitu ya. Kalau dari Mas Putut sendiri yang diteladani dari seorang Paus Fransiskus? Saya kira selain kesederhanaannya itu, saya yakin Paus Fransiskus itu punya siksen ya. Kalau kita lihat di awal-awal masa kepausannya beliau, itu kan ada YouTube anak kecil dipegang, lalu bergetar, apalah kayak gitu. Ada reaksi spontan dari yang dipegang itu loh, segala macam. Tapi saya melihat berinteraksi
langsung itu kan, kalau saya dengan orang itu kan menatap mata, itu bicara, Mbak. Matanya Paus Fransiskus itu bicara. Itu menurut saya lah, pasti punya sixth sense lah beliau itu. Dari caranya melihat, dari caranya menerima. Ketika kita dekat beliau itu, kalau nggak tahan mental nangis. Itu teman-teman wartawan Katolik itu ketika saya bawa itu, kan kita membawa hadiah, Mbak, itu tahun 2022 November. Membawa 1 gunungan dari Sultan, 2 batik dari Ibu Pakualam, lalu 3 patung Bunda Maria segala suku dari kardinal. Kemudian ada lukisan juga, lukisan Bunda Maria segala suku, dan yang terakhir adalah buku buku katekese karangan Romo Sandro Pikati dari Itali. Dia misionaris di Indonesia, udah 60 tahun lebih, sekarang usianya 92. Bukunya saya bawa, saya persembahkan kepada Paus. Ketika banyak hadiah yang mau diserahkan kepada Paus, kan harus mengatur strateginya seperti apa, Mbak. Saya kan juga mempelajari, harus seperti ini, seperti itu. Kan saya juga melihat bagaimana para Swiss Guard itu memprotek Paus gitu loh. Tetapi kan proteknya berbeda. Sehingga saya katakan bahwa berdua ini bawa ini, bawa ini, bawa ini. Sampai di tempat, Mbak, ketika Paus menuju itu bubar, Mbak. Nggak kepake lagi. Dan mereka menangis, teman-teman. Ada yang pegang tangan, ada seperti yang di googling, kalau di search kan ada itu. Sebagian pegang tangan, sebagian segala macamnya itu. Seperti itu, Mbak. Luar biasa sekali, Mas Putut. Ini dengan perjalanan yang kemudian dilalui Mas Putut, begitu kan, sampai bertemu dengan Paus Fransiskus. Ini kalau anak, misalnya kita kembali ke perkuliahan, ketika anak muda itu kan pasti suka berpikir, nanti ke depan, nanti ketika dewasa aku akan menjadi ini deh, nanti ketika dewasa aku ingin menjadi seperti ini deh. Dengan perjalanan Mas Putut, ini juga mungkin bisa sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dari Nila, Mas Putut. Dengan perjalanan yang dilalui oleh Mas Putut selama ini, begitu kan, apa yang dijalani bertemu Paus Fransiskus, bergabung di Lemhanas, kemudian membentuk wartawan Katolik, begitu kan. Apakah ini juga sudah terfikirkan ketika Mas Putut masih muda? Belum, Mbak. Belum, sama sekali belum. Kan gini, seseorang itu memiliki karakter yang sudah dibentuk ketika masih dalam perut, Mbak. Jadi biasanya kalau ibu hamil itu yang ditanyain apa, Mbak? Yang ditanyain apa? Ke ibu hamilnya? Ya. Jadi kelaminnya pasti. Si apa? Anaknya kan? Jadi yang ditanyain pertama apa? Perempuan atau laki-laki? Ya, jenis kelamin, betul. Oke, lalu kedua, ngidam apa? Ngidam itu sebenarnya dalam tanda kutip itu kan karakter, Mbak. Ibunya ngomong, saya mau makan mangga, tapi mangganya harus dicuri. Loh iyalah, itu sebenarnya mau sadar atau tidak sadar itu karakter. Saya mau makan bubur. Lalu ada mitos, entah benar atau tidak, kalau ngidamnya itu tidak terpenuhi, anaknya ngeces atau apa semacam itulah. Tetapi bagi saya itu pembentukan karakter. Cuman saya nggak tanya ibu dulu ngidam apa, tentang saya. Cuman saya melihat bahwa dalam perjalanan itu, yaitu cara berpikir dan segala macam itu tidak apa ya. Kalau ini sudah ini pokoknya. Tapi enggak, saya melihatnya banyak hal kayak gitu loh. Orang selalu mengatakan bahwa tidak fokus atau apa. Tapi saya katakan, pernah tahu multitasking? Yes. Multitasking. Multitasking yang paling utama itu organisme. Tahu gimana? Seperti apa itu, Mas Putut? Organis pemain musik. Mata, dia bisa notasi. Oke? Lalu tangan kanan kiri dia main. Ya kan, mulut kalau dia nyanyi atau ngasih, kalau dia pelatih dia ngasih tahu itu fals tuh, tapi dia ngasih jalan. Lalu
kaki ini kan untuk pedal, Mbak. Ya kan? Lalu pedalnya ada di sini. Lalu kemudian sustain bisa pedal itu biasanya sustain. Lalu pedal volume itu kanan. Lalu yang kiri itu bass. Itu berapa pekerjaan sekaligus, Mbak. Jadi biasanya otaknya pemusik itu biasanya lebih apa ya? Lebih pas ya, lebih complicated, tetapi dia memiliki satu irama tersendiri untuk menjelaskan multitasking itu dengan berbagai pekerjaan itu bisa diperintah oleh satu otak. Nah, itu seperti itu. Jadi bagaimana itu semua bisa terjadi? Yang pertama adalah jalan kita tidak sepenuhnya direncanakan oleh kita. Ada faktor X di mana kita ditentukan oleh kendali yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya kita dari Tangerang mau ke Jakarta, lewat tol, kita mau pertemuan jam 9. Kita berangkat jam 7. Oh, ini pasti selesai. Kita nggak terlambat. Tapi siapa tahu, Mbak, di tengah jalan itu kecelakaan, ada kecelakaan lalu macet. Lalu kan semua berubah. Nah, itu yang saya mengatakan ada faktor X yang menentukan kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Kamu ambil keluar atau kamu tetap stay di situ. Nah, dalam konteks itulah kemudian saya melihat bahwa banyak the invisible hand yang juga berkarya. Dan itu saya alami waktu saya ke Vatikan 2019 sama Mas Gora itu dari Roma, kami masuk Roma, keluar dari Paris. Wah, itu banyak hal yang yang terjadi. Jadi bagaimana itu bisa terjadi seperti itu? Ya kita kan nggak hidup sendiri. Kalau kita memiliki kepercayaannya bagaimana, imannya seperti apa, kan pasti ada sesuatu yang didasarkan itu, dilandaskan itu pada keyakinan. Keyakinan itu kan bukan soal beragama, tapi soal bertuhan. Jadi kalau Mbak Islam, ya pasti ada sesuatu. Tapi tidak melulu itu kan, Mbak. Ibu ngasih tahu. Nek menurutku, nah ibu itu kan kuduning ini. Itu kan sesuatu yang kayaknya memberitahu, tetapi karena pengalaman banyak hal memberitahu. Lah kita dengan kondisi yang berbeda, situasi yang berbeda, kita mengalami berbagai hal. Dan kita akan merasakan, oh ini bukan semata-mata. Sehingga kalau ada itu, ya lepasin aja. Lepasin. Nah, seperti itu. Oke, dan itulah yang kemudian dijadikan pegangan sama Mas Butut ya. Iya. Kemudian apa yang dilalui seorang Mas Butut sampai sekarang. Iya. Oke, luar biasa sekali. Mas Butut, terima kasih banyak. Nggak kerasa kita udah hampir 1 jam ngobrolnya. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih juga, semoga mungkin obrolan ini juga bisa jadi salah satu penyemangat juga bagi Tribuners nih yang sedang nonton. Itu tadi intinya bagaimana kemudian kita tidak bisa selalu merencanakan semuanya dari awal ya, Mas Butut ya. Karena sembari jalan ketika itu harus ada kendala dan sebagainya, ya itulah yang harus diselesaikan. Ya, kayak istilahnya gini, Mbak. Kalau ada suatu rencana atau apa, kan kita pertimbangan macam ya. Tetapi kadang-kadang kita nggak bisa untuk merencanakan itu. Ya saya katakan, kita pokoknya pakai lari sambil pakai celana. Artinya apa? Ya sudah, nanti ada itu dibenerin segala macam. Tetapi itu tidak semua seperti itu. Tapi dalam saat tertentu, ya sudah. Kayak gitu. Baik, Mas Butut, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini di Balik Layar Tribuners. Semoga kemudian kita di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berdiskusi. Sekarang waktunya Nila Irda untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak, sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.